Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Tapi sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Persamaan linear 3 variabel. Oke, yang pertama persamaan. Persamaan itu artinya kalau dalam matematika ditandai dengan tanda sama dengan, ya. Ditandai dengan tanda sama dengan, kemudian untuk linear. Linear artinya dalam persamaan tersebut terdapat variabel. Nah, variabel di sana itu pangkat tertinggi dari variabel itu adalah 1, ya. Tidak pangkat 2. Misalnya tidak X pangkat 2, tidak Y pangkat 2, atau Y pangkat 3, dan lain sebagainya. Yang jelas, linear itu artinya bahwa variabel tersebut memiliki pangkat tertingginya adalah 1. Nah, kemudian 3 variabel. 3 variabel ini artinya ada 3 variabel. Misalnya X, Y, Z, kemudian misalnya PQR, kemudian misalnya A, B, C, dan lain sebagainya. Yang jelas ada 3 variabel dengan pangkat tertingginya adalah 1, seperti itu. Ya, jadi itu persamaan linear 3 variabel. Kemudian kalau sistem apa? Artinya kalau sistem persamaan linear 3 variabel, persamaan tersebut lebih dari 1, seperti itu. Oke, lanjut ya. Lanjut, di sini saya sudah memiliki contoh soal. Kita langsung ke contoh soal. Di sini Andra, Beni, dan Cynthia membeli 3 jenis barang yang sama, yaitu buku tulis, pensil, dan penggaris di toko yang sama. Andra membeli 2 buku tulis, 1 pensil, dan 1 penggaris dengan membayar Rp14.000. Kemudian, Beni membeli 1 buku tulis, 3 pensil, dan 2 penggaris dengan membayar Rp18.500. Selanjutnya, ada Cynthia yang membeli 2 buku tulis, 2 pensil, dan 1 penggaris dengan membayar Rp16.500. Pertanyaan yang pertama, berapakah harga masing-masing barang? Artinya, langkah pertama yang harus kalian lakukan di sini, yang harus kita lakukan di sini adalah membuat pemisalan. Pemisalan barang menjadi variabel. Kita misalkan di sini X adalah buku tulis. Ya. Boleh tidak misalnya buku tulisnya misalnya A, boleh ya. Kemudian misalnya boleh nggak buku tulisnya adalah P? Boleh, silakan ya. Variabelnya disesuaikan dengan keinginan kalian. Namun biasanya berurutan A, B, C, biasanya X, Y, Z, P, Q, R, misalnya seperti itu ya. Buku tulis X, kemudian Y misalnya pensil, kemudian Z misalnya adalah untuk penggaris. Nah, kalau sudah kita misalkan seperti ini, kita sekarang langkah selanjutnya adalah memodelkan matematika dari cerita ini, ya. Andra membeli 2 buku tulis. Di sini 2 buku tulis, berarti buku tulis kan X ya. Nah, buku tulis kan X, berarti 2X, oke? 2X, 2 buku tulis. Lanjut, 1 pensil, artinya pensil itu kan Y, berarti 1 Y. Kan seperti itu. Biasanya untuk koefisien 1, ini tidak dicantumkan. Artinya cukup variabelnya saja, 2X tambah Y. Seperti itu. Lanjut, 1 penggaris. Penggaris adalah Z, berarti tambah Z. Sama dengan 14.000. Membayar 14.000 sama dengan 14.000. Selanjutnya, Beni membeli 1 buku tulis X ditambah 3 pensil 3Y ditambah 2 penggaris 2Z sama dengan 18.500. Untuk yang terakhir, Cynthia membeli 2 buku tulis berarti 2X ditambah 2 pensil berarti 2Y dan 1 penggaris ditambah Z
sama dengan 16.500. Nah, teman-teman, di sini kita mendapatkan 3 persamaan linear 3 variabel, ya. Yang pertama, ini persamaan yang pertama, kemudian persamaan yang kedua, dan persamaan yang ketiga ini. Langkah yang keduanya memodelkan menjadi persamaan. Lanjut langkah selanjutnya, langkah ketiga. Nah, langkah selanjutnya itu adalah kita eliminasi, ya. Ini persamaan yang tadi kita peroleh, ya. Persamaan 1, 2, dan 3-nya yang sudah kita peroleh tadi. Oke, ini persamaan 1, yang ini persamaan 2, dan ini persamaan ketiga. Oke, sekarang kita akan tahap mengeliminasi. Oke, eliminasi pertama, ya. Eliminasi pertama, eliminasi. Nah, apa yang kita eliminasi? Eliminasi variabel, ya. Silakan mau variabel X dulu, mau variabel X yang dieliminasinya, variabel Y atau variabel Z, ya. Silakan dipersilakan untuk memilih. Di sini misalnya kita akan mengeliminasi variabel Z, ya. Eliminasi variabel Z dari persamaan. Nah, harus dari 2 persamaan. Silakan pilih. Misalnya dari persamaan 1, 3, 1 dan 2, 2 dan 3, boleh ya. Misalnya di sini kita akan mengeliminasi dari persamaan 1 dan 2. Mengeliminasi variabel Z dari persamaan 1 dan 2. 1 dan 2 ya. Mohon maaf, ini 1 dan 2. Nah, kita tuliskan kembali persamaan 1 dan 2-nya. 2X ditambah Y ditambah Z sama dengan 14.000. Dan persamaan keduanya, X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 18.500. Nah, setelah itu, ingat bahwa tujuan kita di sini adalah mengeliminasi. Perhatikan koefisien dari variabel Z yang akan kita eliminasi, ya. Pada persamaan 1, koefisiennya adalah 1, dan pada persamaan kedua, koefisiennya adalah 2. Nah, syarat mengeliminasi, koefisiennya harus sama. Harus sama. Di sini, pada persamaan 1, koefisiennya 1, dan pada persamaan kedua, koefisiennya adalah 2, berarti belum sama. Nah, ketika belum sama, berarti harus disamakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Caranya itu dengan mengkalikannya dengan sebuah angka. Pada persamaan pertama, koefisiennya 1, kita buat menjadi 2, sama dengan persamaan yang kedua. Ya. Berarti dikali dengan 2. Kalau yang bawah dikali dengan 1. Ya. Jadi yang atas biar menjadi 2, yang bawah tetap 2. Gitu. Oke, setelah ditentukan dengan kali berapa, kita kalikan seluruh persamaan 1 ke 2 ini. Oke, 2 kali 2X menjadi 4X, 2 kali Y, 2Y, 2 kali Z, 2Z, kemudian 14.000 kali 2, 28.000. Persamaan yang kedua pun sama, ya, kita kalikan dengan 1. 1 kali X, 1 kali 3Y tetap 3Y, 1 kali 2Z tetap 2Z, dan 18.500 kali 1, 18.500. Setelah dikalikan seperti ini, kita tentukan apakah ditambah atau dikurangi. Ingat bahwa tujuan kita adalah mengeliminasi. Di sini 2Z, di sini 2Z. Kalau kita tambahkan 2Z tambah 2Z, maka akan menjadi 4Z. Ya kan? Berarti bukan mengeliminasi dong kalau seperti itu, malah semakin bertambah. Sedangkan tujuan kita di sini adalah mengeliminasi, menghilangkan atau membuat 0. Berarti dikurangi. Ya. 2Z kurangi 2Z nanti akan menjadi 0, akan habis ya. 4X dikurangi X, 3X. Kemudian 2Y dikurangi 3Y, negatif Y. 2Z kurangi 2Z-nya habis, sama dengan 28.000 dikurangi 18.500, 9.500. Nah, di sini kita mendapatkan sebuah persamaan baru ya. Di sini kita sebut persamaan 4. Seperti itu ya. Oke, persamaan 4. Lanjut kita eliminasi kembali. Eliminasi variabel. Nah,
variabelnya harus sama dengan yang pertama, variabel Z kan? Nah, di sini juga variabel Z. Dari persamaan, kalau tadi dari persamaan 1 dan 2, sekarang kita misalnya dari persamaan 2 dan 3. Kalau misalnya dari 1 dan 3, kalian boleh, silakan ya. Tapi di sini misalnya kita akan mengeliminasi variabel Z dari persamaan 2 dan 3. Kita tuliskan kembali persamaan 2 dan 3-nya. Berarti X ditambah 3Y ditambah 2Z sama dengan 18.500. Persamaan 3-nya, persamaan 2 ini ya. Selanjutnya persamaan 3, 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 16.500. Ya, kemudian di sini kita perhatikan. Koefisien variabel Z di sini 2, di sini 1. Belum sama. Berarti kita samakan terlebih dahulu. Bagaimana caranya tadi? Dikalikan dengan sebuah angka. Di sini kita kalikan 1, di sini kita kalikan 2. Ya. Lanjut, X kali 1. X ditambah 3Y tetap, ditambah 2Y tetap, ditambah sama dengan 18.500. Persamaan yang ketiga, 2 kali 2X, 4X. 2 kali 2Y sama 4Y. 2 kali Z, 2Z sama dengan 16.500 kali 2 sama dengan 33.000. Nah, selanjutnya sama, tambah atau kurang nih? Dikurangi ya. X dikurangi 4X, negatif 3X. 3Y dikurangi 4Y, negatif Y. 2Z kurangi 2Z, 0. Kemudian 18.500 dikurangi 33.000 sama dengan negatif 14.500. Kita dapatkan sebuah persamaan yang baru kembali. Ini persamaan 5. Nah, jadi di sini kita sudah mendapatkan 5 persamaan. 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian, langkah selanjutnya adalah kita eliminasi kembali. Apa yang kita eliminasi di sini? Kita eliminasi tadi persamaan yang keempat dan kelimanya. Ya. Persamaan keempat yang kita peroleh tadi itu adalah 3X dikurangi Y sama dengan 9.500. Ini persamaan 4 yang kita peroleh tadi. Kemudian persamaan yang kelima yang kita peroleh tadi adalah negatif 3X dikurangi Y sama dengan negatif 14.500. Nah, di sini kita juga akan mengeliminasi. Apa yang akan kita eliminasi di sini? Perhatikan di sini bahwa persamaannya mengandung variabel X dan Y ya. X dan Y. Nah, kita pilih apakah kita akan mengeliminasi variabel X atau variabel Y. Misalnya di sini saya akan mengeliminasi variabel X ya. Kita akan mengeliminasi variabel X. Eliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Oke. Sama seperti tadi, kita lihat apakah sudah sama atau belum variabelnya. Coba perhatikan, ternyata di sini sudah ada persamaan, koefisien yang sama ya, yaitu Y ya. Di mana di sini negatif 1, ini juga negatif 1, sama-sama 1 ya koefisiennya, seperti itu. Tapi tidak apa-apa, biar menjadi contoh, di sini kita akan mengeliminasi variabel X. Kita akan mengeliminasi variabel X dari persamaan 4 dan 5. Oh, ternyata di sini variabel X sudah sama juga ya koefisiennya. Di sini 3, di sini angkanya juga sama-sama 3, negatif 3 ya. Ini 3, ini sama-sama 3 angkanya. Meskipun tandanya berbeda tidak apa-apa, diabaikan dulu kalau untuk hal ini ya di sini. Yang penting angkanya sama-sama 3 di sini. Nah, berarti kalau sudah sama seperti ini koefisiennya, kita tidak perlu menyamakan koefisiennya. Tidak perlu mengalihkan dengan sebuah angka seperti tadi. Langsung saja kita kurangi atau kita tambahkan. Nah, perhatikan. Di sini ditambah atau dikurangi?
di atas kan 3X, yang ini 3X, yang bawah negatif 3X. Ya, ditambah atau dikurang? Dikurangi, ya. Dikurang atau tambah? Ditambah. Kita cek aja, 3X tambah negatif 3X. Di sini ya, 3X ditambah negatif 3X. Positif kalau negatif, negatif, berarti nanti menjadi 3X dikurangi 3X. Itu kan akan menjadi 0. Ya, tereliminasi. Berarti harus ditambah. 3X tambah negatif 3X adalah 0. Kemudian negatif Y tambah negatif Y. Nah, negatif Y tambah negatif Y. Positif kali negatif adalah negatif. Ya, negatif. Maka nantinya menjadi negatif Y dikurangi Y. Negatif Y dikurangi Y sama dengan negatif 2Y. Sama dengan 9.500 ditambah negatif 14.500. Sama dengan negatif 5.000. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya Y sama dengan negatif 5.000 per negatif 2. Negatif 2 dari mana? Dari sini. Nah, ini ya. Berarti Y sama dengan negatif 5.000 per negatif 2. Negatif bagi negatif positif. 5.000 bagi 2 sama dengan 2.500. Artinya di sini kita menemukan nilai variabel Y sama dengan 2.500. Nah, kalau sudah kita menemukan nilai variabel, nilai salah satu variabelnya, kita akan mensubstitusikan. Nah, di sini dia. Tadi eliminasi, sekarang substitusi. Ini yang disebut dengan metode campuran tersebut. Ada eliminasi, ada substitusinya gitu. Sekarang kita akan mensubstitusi, ya, mensubstitusi nilai Y sama dengan 2.500 ke persamaan pilih antara 4 dan 5. Misalnya saya akan mensubstitusinya ke persamaan 4 ya. Kalian kalau mau ke persamaan 5 boleh silakan. 3X persamaan 4 itu yang ini tadi 3X dikurangi Y sama dengan 9.500. Mensubstitusi itu artinya mengganti Y dengan 2.500. Berarti di sini 3X dikurangi Y kan? Y-nya berapa? 2.500. Berarti 3X dikurangi 2.500. Sama dengan 9.500. Selanjutnya di sini 3X kurangi 2.500 berarti 3X sama dengan kita pindahkan ini ya negatif 2.500 ini ke sebelah kanan sama dengan. Maka sama dengan 9.500 pindah ruas kan jadi asalnya dikurangi jadi tambah. Tambah 2.500. Maka 3X sama dengan 9.500 tambah 2.500 sama dengan 12.000. Ya, ke sini ke atas ya. Ke atas ke sini ya. Nah, kemudian X sama dengan 12.000 per 3. Dari mana 3? Dari sini. Dari sini 3-nya. Maka X sama dengan 12.000 bagi 3 sama dengan 4.000. Nah, di sini kita menemukan kembali nilai X. Tadi nilainya 2.500, sekarang nilai X 4.000. Selanjutnya, kita substitusikan. Substitusi nilai X sama dengan 4.000. Kemudian tadi Y 2.500. Pada persamaan, ini kita hapus dulu aja ya. Biar tidak menghalangi. Oke. Agak sulit ya sepertinya. Sebentar ya. Oke. Nilai X
4.000, kemudian Y 2.500 ini kita substitusikan ke persamaan awal. Persamaan yang mana? Antara 1, 2, dan 3. Silahkan kalian pilih mau persamaan yang mana. Misalnya, di sini kita akan mensubstitusikannya ke persamaan 1. Persamaan 1 yang tadi kita tuliskan kembali, yaitu 2X. 2X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 14.000. Nah, sekarang kita ganti X ini dengan 4.000, Y ini dengan 2.500. 2X berarti 2 kali X ganti dengan 4.000. 2 kali 4.000 ditambah Y 2.500 ditambah Z sama dengan 14.000. Lanjut. 2 kali 4.000 8.000 ditambah 2.500 ditambah Z sama dengan 14.000. 8.000 tambah 2.500, 10.500 ditambah Z sama dengan 14.000. Maka Z sama dengan 14.000 dikurangi 10.500. Dari sini 10.500 ke sini ya. Ini kan asalnya positif, pindah ruas jadi dikurangi. Z sama dengan, maka Z-nya sama dengan 14.000 dikurangi 10.500 sama dengan 3.500. Nah, akhirnya kita sudah menemukan jawaban harga masing-masing barang. Ya. Tadi X-nya itu adalah 4.000, kemudian Y-nya 2.500, dan Z-nya 3.500. Ya, seperti itu. Lanjut. Lanjut, tadi kita sudah memperoleh harga masing-masing, di mana X 4.000, kemudian Y 2.500, dan Z 3.500. Maka himpunan penyelesaian X, Y, Z sama dengan X yang 4.000, kemudian koma Y-nya 2.500 dan Z-nya 3.500. Atau jadi harga buku tulis, harga satuan ya, buku tulis Rp4.000. Kemudian harga pensil Rp2.500 dan penggaris adalah Rp3.500. Nah, beres untuk jawaban yang A, ya. Selanjutnya ada soal yang B. Yang B itu, jika Sari membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penggaris, berapa total harga yang harus dibayar oleh Sari? Karena tadi kita sudah mendapatkan nilai buku tulisnya berapa, harga buku tulisnya berapa, Y-nya berapa, dan Z-nya berapa, berarti untuk yang poin B, kita tinggal mensubstitusikannya langsung. Ya, 2 buku tulis berarti 2X, 3Y berarti 3Y, dan 1 penggaris berarti Z. Nah, kita substitusi langsung. X diganti dengan 4.000. Berarti 2X, maka 2 kali 4.000. Ditambah 3Y, maka 3 dikali 2.500. Ditambah Z, tambah 3.500. Nah, selanjutnya 2 kali 4.000, 8.000. Ditambah 3 kali 2.500, 7.500, ditambah 3.500. 8.000 ditambah 7.500, ditambah 3.500, menjadi 19.000. Jadi, Sari harus membayar, sebesar Rp19.000 ketika Sari membeli 2 buku tulis, 3 pensil, dan 1 penggaris. Begitu ya. Demikian teman-teman
pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode campuran, eliminasi, dan substitusi. Nah, di sini saya punya tugas nih untuk teman-teman untuk lebih mematangkan tentang metode campuran ini. Ini soalnya yang tadi, ya, yang tadi, di mana tadi saya mengeliminasi di awal, mengeliminasi variabel Z ya. Nah, kalian bisa mencoba, teman-teman bisa mencoba untuk mengeliminasi variabel X ya atau variabel Y. Boleh silakan kalian pilih mau variabel X atau variabel Y. Dimana tadi kalau kita itu mengeliminasi variabel Z pada awal itu variabel Z dari persamaan 1 dan 2. Nah, teman-teman boleh dicoba misalnya mengeliminasi variabel X dari persamaan 1 dan 2 atau 2 dan 3 atau yang lainnya. Seperti itu teman-teman ya. Silakan dicoba dan nanti hasilnya harus tentu sama ya. Di mana X kita di 4.000, kemudian Y-nya adalah 2.500 dan Z-nya adalah 3.500. Semangat teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai bertemu dalam pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.